Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 197 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Jika di koloni Sendai Yuta melawan 4 musuh sekaligus, maka di koloni Sakurajima ini kebalikannya, di mana Naoya melawan 4 musuh sekaligus. Dan ya, baik Maki dan Naoya sama-sama mendapat buff besar-besaran di chapter ini. Oke, langsung aja yuk, berikut pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 197. Check it bro. Chapter dibuka dengan Maki yang keluar dari domain Mio sambil memejamkan mata dan tersenyum. Meski memejamkan mata, tapi tidak bisa dipungkiri kalau aura Maki benar-benar berbeda. Seakan-akan dia mendapat suatu pencerahan hebat setelah keluar dari domain Mio. Dari sini terungkap kalau domain Mio ternyata punya waktu yang berbeda dengan dunia luar. Jadi di dalam perisai domain Mio, waktu 1000 pertandingan sumo hanya berjalan kurang dari 1 menit di dunia asli. Dan ya, di dalam domain Mio, Maki bukan cuma mendapat ceramah, tapi dia juga mendapat pelatihan fisik hebat lebih dari 1000 pertandingan sumo. Buat yang tidak tahu, rata-rata pesumo membutuhkan beberapa detik hingga 1 menit untuk satu rondenya. Jadi kalau kita rata-ratakan 1 menit tiap pertandingan, berarti Maki berada di dalam domain selama 1000 menit atau 16 jam setengah. Masalahnya adalah, siapa yang kuat bertanding sumo 1000 kali tanpa berhenti? Jawabannya tentu saja Maki dan Mio, karena Maki punya tubuh batasan surgawi dan Mio punya jiwa mania terhadap sumo. Maka bisa dibilang keduanya benar-benar bisa melakukan hal tersebut, yaitu bertanding sumo hingga ribuan kali sampai batasan surgawi Maki mampu merasakan semua gerak-gerik musuhnya. Dan ya, pelatihannya sudah. Sekarang waktunya ujian praktek. Naoya yang telah bergenerasi dan sebelumnya menyerang Daido sangat terkejut dengan perubahan besar dalam diri Maki. Namun Naoya langsung menyadari hal ini dan memilih untuk menjauh. Bukan sekedar menjauh, Naoya bermanuver seperti sebelumnya untuk bisa mencapai kecepatan supersonik. Dan ya, kamu sudah menyadari hal ini, di mana dia mempersiapkan kemungkinan serangan serius dari Naoya. Namun Daido dan Mio sepertinya tetap woles, karena yang mereka inginkan sangat jelas, yaitu Mio ingin mengsumo, sementara Daido ingin menebas lagi dengan katananya. Yap, beruntung sekali si lemah Noritoshi ada di antara dua pria gentle yang sama-sama menginginkan pertarungan. Noritoshi sempat bingung kenapa mereka berdua mau membantu, padahal mereka berdua adalah player cooling game. Daido dan Mio tidak menjawab dengan jelas. Namun intinya, Daido hanya ingin sumo, sementara Mio hanya ingin menebas. Mengenai mereka berdua player di cooling game atau tidak, mereka tidak peduli akan hal itu. Dan karena pertanyaan bodoh dari kamu, Daido dan Mio tidak sadar kalau Maki sudah menyerang duluan. Dan disinilah kita ditunjukkan bagaimana ujian praktek Maki dari materi pencerahan yang sebelumnya diberikan Mio. Maki bergerak dengan sangat cepat, bahkan kecepatan subsonik Naoya berhasil dihindari Maki, sehingga Naoya hanya menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Naoya begitu marah karena harusnya dialah yang punya kecepatan luar biasa, namun kenapa tidak ada satu serangannya yang mengenai Maki. Naoya pun ke atas dan turun ke bawah dengan cepat untuk menghancurkan gedung tempat Maki berpijak, sehingga Maki ada di posisi jatuh ke udara yang tentu saja akan kesulitan untuk menghindari serangan cepat Naoya karena tidak ada tempat untuk berpijak. Dari sinilah Maki memberitahu ke kita seperti apa level dia saat ini setelah mencapai pencerahan dari Mio. Yap, jika sebelumnya Maki hanya bisa melihat kutukan dengan kacamata, maka berkat pengorbanan Mai, Maki bisa melihat kutukan tanpa kacamata. Namun ya, tanpa kacamata bukanlah sesuatu yang spesial. Karena itu sama saja dengan kebanyakan penyihir atau mereka yang punya energi kutukan. Jadi Maki di sini benar-benar ingin mencapai level Toji, yaitu mendapat kebebasan mutlak tanpa halangan apapun. Jadi Maki merasa belum cukup kalau hanya bisa melihat kutukan. Dia ingin melihat apa yang bisa Toji lihat. Dan ya, seketika itu juga Naoya menyerang dengan kecepatan supersonik dari dalam gedung. Jadi ini semacam serangan dadakan untuk Maki. Namun Maki yang jatuh ke udara tanpa pijakan ternyata bisa menghindari serangan Naoya. Dan ini luar biasa sekali karena mata Maki sudah mencapai level Toji, yaitu dia bisa melihat suhu dan kepadatan udara. Jadi ketika Naoya akan menyerang dengan kecepatan supersoniknya, maka jelas udara akan ikut terpengaruh dari pergerakan super cepat Naoya, sehingga Maki yang bisa merasakan suhu dan kepadatan udara langsung bisa refleks menghindarinya. Dan bukan hanya itu, selain bisa melihat suhu dan kepadatan udara dengan matanya, Maki juga bisa merasakan udara dengan tubuhnya, sehingga udara seperti bisa digenggam Maki. Dan hasilnya satu tampolan keras untuk kutukan Naoya. Dan ini sangat luar biasa, mengingat Toji saja
tidak bisa membunuh kutukan tanpa alat terkutuk, tapi Maki mampu memberikan tampolan keras yang mampu membuat Naoya bereaksi. Dan ternyata pukulan tanpa energi kutukan Maki hanya untuk memetalkan Naoya ke bawah, sehingga dia ada di jarak serang Mio yang dijuluki Kappa. Karena memang penampilan Mio mirip yokai Kappa, Mio pun menyundul Naoya meski terkena bagian keras dari tubuhnya. Tapi sundulan Mio sangat-sangat mantap sampai-sampai Naoya tidak sadar kalau ada Daido yang siap menebasnya. Dan slash, satu tebasan Daido sukses membelah tubuh Naoya menjadi dua. Dan ya, Naoya dengan cepat akan meregenerasi tubuh kutukannya, namun Maki datang menendang tubuh bagian atas Naoya sehingga tubuh kutukan Naoya benar-benar terpisah menjadi dua. Dari sinilah Naoya benar-benar marah. Buat yang tidak tahu, Naoya punya impian untuk berada di sisi yang terkuat, di mana saat itu dalam bayangan Naoya, dua sosok terkuat tersebut adalah Toji dan Gojo. Jadi Naoya ingin menjadi sekuat antara Toji dan Gojo. Itulah kenapa di pertarungan Naoya melawan Maki saat dia masih menjadi penyihir, Naoya mengatakan dengan jelas kalau Maki bukanlah Toji. Yap, kenapa Naoya tahu kalau Maki bukanlah Toji? Jawabannya jelas karena Naoya terobsesi untuk menjadi salah satu yang terkuat bersama dengan Gojo dan Toji. Jadi Naoya tahu betul kalau Maki saat itu belum ada di level Toji. Dan inilah yang membuat Naoya lengah saat itu. Karena ternyata indera batasan surgawi Maki sudah di level mampu menghitung kecepatan 24 fps Naoya, bahkan mampu mengikuti pergerakannya. Yap, meskipun saat itu Maki memang tidak sekuat Toji, tapi kelengahan Naoya membuat Maki mampu mengalahkannya. Dan kini ketika Naoya kembali dengan tubuh kutukan yang lebih kuat dan mengira dia sudah selevel Toji atau Gojo, Naoya malah kembali dikalahkan dengan orang yang sama, yaitu Maki. Yang kini Naoya melihat sendiri dengan jelas kalau Maki telah mencapai level Toji. Naoya pun sangat-sangat marah. Mustahil, mustahil, mustahil. Kenapa? Yang harusnya berdiri di sana adalah aku. Yap, obsesi Naoya untuk menjadi sekuat Toji atau Gojo ternyata benar-benar memberikan dia dorongan untuk kembali berevolusi. Atau lebih tepatnya, Naoya sejak awal memang belum berevolusi sempurna karena evolusi dia sebelumnya diganggu Noritoshi, sehingga evolusi dia sebelumnya hanya sampai di level kepompong. Dan kini berkat obsesinya untuk menjadi sekuat Toji dan Gojo, evolusi Naoya benar-benar telah mencapai level humanoid. Dan biasanya roh kutukan pendendam memang mengambil wujud yang tidak begitu jauh dari wujud manusia mereka ketika masih hidup. Contohnya adalah Kuchisake Onna dan Sukuna yang bentuk tubuhnya mirip wujud manusia mereka ketika masih hidup, kecuali roh kutukan pendendam Rika yang memang dikutuk oleh Yuta, bukan terkutuk seperti Sukuna dan Kuchisake Onna. Kembali ke Naoya, kini Naoya telah mencapai wujud humanoidnya. Tentu saja ini bukan Naoya manusia, karena humanoid hanyalah makhluk yang menyerupai wujud manusia. Jadi Naoya bukan manusia meski wujudnya sama. Dan ya, kedatangan wujud humanoid Naoya langsung membuat semua lawannya terkejut. Terlebih Naoya langsung mengeluarkan domain expansion yang meskipun tidak ditunjukkan namanya, namun hal ini akan memberikan buff besar-besaran Naoya untuk membalas pelecehan yang dilakukan terhadap wujud kepompong dia sebelumnya. Oh ya, kalau wujud kepompong Naoya saja sudah sangat kuat, apa kabar dengan wujud humanoidnya? Prediksi Abdikos, domain expansion Naoya akan berfokus ke ruangan 24 fps. Jadi semua yang ada di domain Naoya akan dipaksa mengikuti gerakan 24 fps kecuali Naoya yang akan bisa bergerak bebas. Yap, Maki mungkin bisa mengatasi hal ini dengan dia yang bisa mengikuti gerakan 24 fps. Namun belum tentu serangan 24 fps Maki bisa menandingi Naoya yang mampu bergerak bebas di domain expansionnya. Sementara Daido dan Mio yang belum tahu gerakan 24 fps, kemungkinan mereka dipaksa mematung untuk menjadi samsak tinju Naoya yang bergerak bebas. Dan tentu saja jangan lupakan udara yang juga akan dipaksa berhenti di domain Naoya, sehingga udara tersebut bisa menjadi serangan bom yang bisa digerakkan Naoya. Yap, ini tentu bikin penasaran mengingat indera Maki sudah di level mampu melihat kepadatan udara dan suhu. Apakah level indera ini mampu menghadapi paksaan domain expansion 24 fps? Tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam.